Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi, khususnya di kawasan Bener Meriah, sudah bergabung bersama Kompas TV, Ketua ID Bener Meriah, sekaligus juga psikiater, Dr. Insan Sarami Artanoga. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Dokter, bagaimana kondisi, Apakah suara saya bisa didengar? Ya, saya bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi? Karena kalau dari beberapa laporan jurnalis Kompas TV ini menyebut mulai banyak pengungsi yang mengeluh sakit, baik itu flu, demam, ataupun juga mengalami penyakit kulit. Iya, benar sekali, Mbak. Yang kita hadapi saat ini adalah kondisi di mana terisolirnya jalan menuju ke kecamatan, sehingga pasokan obat-obatan juga tertahan. Laporan dari puskesmas, dari relawan juga sudah menyatakan bahwa ada beberapa pasien yang sudah memang mengeluhkan adanya tanda-tanda gejala penyakit pengungsian seperti diare, demam, batuk, pilek. Apalagi kondisi cuaca di Kabupaten Bener Meriah ini juga tidak begitu stabil. Tadi malam juga masih diguyur hujan. Jadi kalau bicara soal kebutuhan dari para pengungsi, ini sebetulnya apa yang paling dibutuhkan? Termasuk ini kan sudah lewat 1 pekan. Berada di pengungsian tentu secara psikis ini tidak dalam kondisi yang stabil. Apakah ada pendampingan juga, Dok? Yang dibutuhkan memang saat ini adalah keterbukaan akses jalan ya, karena ada beberapa kecamatan yang masih terisolir, yang belum tembus akses ke sana. Kemudian dampak secara psikologis sudah pasti tentu terjadi, Mbak, baik itu trauma, kemudian kekhawatiran, ketakutan, dan Ya, Saudara, nampaknya terjadi gangguan komunikasi di mana tadi memang untuk Dr. Insan Sarami Artanoga sendiri ini berada di lokasi terdampak, terparah juga begitu, sehingga memang kondisi sinyal di sana tidak terlalu baik. Kita coba hubungi kembali. Dokter, tadi sempat terputus, disampaikan bahwa memang yang dibutuhkan adalah akses terbuka sehingga bantuan termasuk soal obat-obatan ini bisa disampaikan kepada pengungsi. Tapi juga soal kondisi psikologis, apa yang bisa kemudian diberikan pendampingan terhadap para pengungsi, Dok? Kita sudah melakukan trauma healing beberapa titik pengungsi yang bisa kita jangkau, baik itu untuk anak-anak ya. Kemudian layanan kesehatan jiwa juga sudah pernah kita lakukan di beberapa pengungsi. Ini dampak yang paling saya khawatirkan adalah pasien-pasien yang membutuhkan obat yang rutin, ODGJ ini yang terisolir, bagaimana bisa mendapatkan obat yang biasanya dia konsumsi. Karena kelangkaan bahan bakar minyak juga, ini menjadi kendala yang sangat prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik itu daerah, provinsi maupun pusat. Oke. Nah, untuk tadi disampaikan bahwa misalnya ada pasien gagal ginjal atau yang membutuhkan pengobatan secara rutin, apakah ini artinya memang pasien-pasien ini harus dibawa keluar begitu dari area Anda? Ya, karena kekurangan dari logistik kita membuat beberapa pasien seperti kemarin itu ada 3 pasien hemodialisa rutin, cuci darah rutin, itu harus kita rujuk ke kabupaten tetangga. Bahkan ada 1 pasien yang harus kita rujuk ke Sumatera Utara. Dan sejauh itu harus rutin itu. Dan sejauh ini bagaimana, Dok? Apakah masih ada pasien-pasien lain yang harus kemudian dievakuasi? Kalau ada, jumlahnya berapa, Dok? Secara pasti saya belum bisa menentukan beberapa orang yang terisolir yang harus mendapatkan penanganan cuci darah.
Tapi sudah ada dalam 10 hari terakhir itu sudah sekitar 4 orang yang saat ini sudah kita rujuk ke Vaskes kesehatan yang bisa melakukan cuci darah itu. Begitu, Mbak. Oke, jadi proses evakuasi termasuk juga pengiriman obat ini hanya bisa dilakukan melalui jalur darat, maksud kami jalur udara ya, Dok? Iya, benar sekali, melalui jalur udara. Mhm. Kembali soal kondisi psikologis dari para pengungsi, Dok. Jadi kalau dari Anda kan juga psikiater, dari catatan Anda yang terbanyak keluhannya dari para pengungsi ini apa saja yang dialami atau dilaporkan kepada Anda? Keluhan yang paling sering ditemui adalah gangguan tidur, gangguan cemas, ya, rasa sedih, tentu berduka ya. Ini masih fase berkabung akibat dari korban ataupun rusaknya hunian dari mereka. Terapi tadi sudah disampaikan Anda bahwa sudah dilakukan trauma healing, tapi kalau melihat kondisinya saat ini, apalagi situasi saat ini belum pulih seutuhnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk para pasien ini ataupun juga para pengungsi ini bisa kembali ke kondisi yang normal, Dok? Saya rasa pasca bencana ini setelah 14 hari tanggap darurat ini harus dari dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa baik itu Aceh maupun pusat ini harus cepat melakukan recovery untuk menghindari korban-korban itu masuk ke fase gangguan depresi ataupun cemas. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah akses dan bahan bakar minyak sehingga kita bisa menerobos daerah-daerah yang terisolir. Seperti yang saya lakukan kemarin, itu saya menerobos jalan yang baru saja diletakkan batu-batu untuk bisa dilewati. Nah, sampai di sana kita melihat begitu begitu sedihnya kita melihat bagaimana pengungsi ataupun orang-orang yang berada di posko itu sangat terisolir sekali, berebut beras ya, bahan makanan pokok. Seperti kita tidak sanggup ya untuk melihatnya. Namun untuk menjaga kondisi psikis mereka tetap terjaga ini untuk edukasi ataupun psikoterapi suportif itu harus tetap kita lakukan. Karena jumlah saya di sini hanya sendiri, mungkin saya agak kewalahan untuk menanganinya. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah menjemput di perbatasan dokter spesialis kedokteran jiwa juga dari Universitas Syah Kuala. Ada 1 dokter spesialis dan 2 PPDS. Alhamdulillah sekali, mungkin besok kami bisa terus berupaya masuk ke daerah-daerah terisolir, bisa memberikan psikoterapi suportif ini. Oke, baik. Masih terus membutuhkan pendampingan, apalagi bukan hanya saat masa tanggap bencana 14 hari, tapi setelahnya ini juga tetap harus ada pendampingan. Dan yang utama dibutuhkan saat ini adalah akses supaya obat-obatan dan segala macam proses pengobatan ini bisa dilakukan. Terima kasih, Dr. Insan Sarani Artanoga. Selamat kembali bertugas di sini, Mbak. Siap, BBM juga menjadi satu catatan yang kemudian harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Terima kasih banyak Dr. Insan Sarani Artanoga. Terima kasih, Mbak.